Assalamualaikum, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pastinya sehat semua bukan? Seperti biasa ya, hari ini kita akan belajar bersama kelas 3. Sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saatnya belajar. Ayo semangat! Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, wujud benda. Pembelajaran 4, 5, dan 6. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari tentang benda padat. Sekarang, kita akan melihat benda cair lebih dekat. Seperti benda padat, benda cair juga banyak di sekitar kita. Sekitar 70% permukaan bumi tertutup oleh air laut. Tubuh manusia hampir 2/3 bagian merupakan cairan. Air adalah benda cair yang sering ditemui. Coba sebutkan benda lainnya apa saja yang termasuk benda cair. Ya, betul. Ada kecap, minyak, susu, sirup, dan masih banyak yang lainnya ya. Nah, pernahkah kalian melihat air dalam gelas tumpah? Bagaimana bentuk air tersebut? Apakah bentuk air yang tumpah sama dengan air dalam gelas? Lakukanlah kegiatan berikut untuk mengetahui sifat-sifat benda cair. Pertama, siapkan alat dan bahannya. Ada air dan minyak goreng, ember, gelas, dan juga kantong plastik. Langkah-langkah percobaannya. Yang pertama, masukkan air ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, dan terakhir ke dalam kantong plastik. Lakukan hal yang sama dengan minyak goreng. Catatlah hasil pengamatanmu ke dalam tabel di bawah ini. Nanti kalian langsung dicentang-centang saja ya. Tubuh manusia terdiri dari 2/3 bagian air. Kekurangan cairan akan membuat tubuhmu lemas. Minumlah air putih sesuai takaran setelah bermain, seperti habis bermain, memantulkan, dan menangkap bola. Permainan diawali dengan melakukan pemanasan. Caranya, buatlah 2 barisan dan pantulkanlah bola kepada teman di seberangmu. Setelah itu, lakukan permainan berikut. Setiap kelompok harus memindahkan bola. Bola dipindahkan dari satu titik ke titik lainnya. Caranya dengan memantulkan bola sambil berjalan. Siswa yang paling cepat memindahkan dialah pemenangnya. Permainan bola perlu kerjasama antar anggota kelompok. Untuk kerjasama, contohnya gotong royong. Warga kampung tempat Siti tinggal sedang gotong royong. Mereka menyiapkan lahan untuk bermain anak-anak. Setiap warga membantu dengan caranya masing-masing. Bapak-bapak membantu membersihkan lahan, tenaga, dan menyediakan bahan yang diperlukan seperti pasir, semen, cat, dan lainnya. Ibu-ibu menyiapkan minuman dan makanan kecil, sedangkan anak-anak membantu membawakan makanan dan minuman. Lahan tempat bermain dapat diselesaikan dengan cepat. Anak-anak bergembira karena anak-anak dapat bermain di lapangan. Nah, kamu telah mengetahui kegiatan gotong royong. Coba tuliskan contoh kegiatan tersebut. Tuliskan di kolom berikut ini.
Ingatkah kamu wujud benda selain benda padat dan cair? Benda juga dapat berwujud gas. Benda gas ada di mana-mana. Contohnya, udara yang kita hirup. Udara termasuk benda gas. Bentuk udara tidak dapat dilihat, tapi dapat dirasakan. Namun, ada benda gas yang dapat dilihat. Contohnya adalah awan dan asap. Untuk mengetahui hal ini, lakukan percobaan berikut. Siapkan alat dan bahannya. Ada benang, balon 2 buah, dan juga sebatang lidi atau kayu tipis. Langkah-langkah percobaannya, yang pertama tiupkan udara ke dalam 2 buah balon. Yang kedua, tiupkan sampai kedua balon sama besar. Yang ketiga, ikat setiap balon dengan benang. Sisakan benang dengan panjang secukupnya. Pada setiap ujung lidi atau kayu, kandungan 1 buah balon yang telah terisi udara. Usahakan posisi lidi atau kayu tetap mendatar. Kelima, perlahan-lahan tusuklah sebuah balon yang berisi udara. Perhatikan udara yang keluar dari tempat yang ditusuk. Dan yang keenam, letakkan tanganmu di dekat tempat keluarnya udara. Apakah yang terjadi? Nah, coba kalian perhatikan. Di sini sudah ada gambarnya. Yang gambar pertama itu 2 buah balon digantungkan pada kedua ujung kayu. Dan yang gambar kedua itu sebuah balonnya sudah dikempiskan. Nah, tugas kalian, apa yang terjadi setelah 1 balon ditusuk? Nah, yang kedua, simpulkanlah sifat benda gas. Benda gas itu mempunyai sifat apa? Pada percobaan yang telah kalian lakukan, membuktikan bahwa benda gas mempunyai massa. Semakin besar massa benda, semakin besar pula beratnya. Apakah udara dapat diukur? Apabila dapat diukur, apakah benda dapat diukur dengan alat ukur berat? Mari kita pelajari macam-macam alat ukur berat beserta fungsinya. Yang pertama, ada timbangan beras. Timbangan beras digunakan untuk menimbang beras dalam jumlah banyak, biasanya berada di dalam karung. Yang kedua, timbangan badan digunakan untuk mengukur berat badan seseorang. Yang ketiga, timbangan kue digunakan untuk mengukur terigu, gula, dan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kue. Yang keempat, timbangan gantung biasanya digunakan untuk menimbang berat badan balita. Kemudian, timbangan warung. Timbangan yang digunakan pedagang untuk mengukur berat gula, bawang putih, telur, dan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah timbangan neraca. Biasanya digunakan untuk menimbang emas. Coba perhatikan gambar berikut. Lani akan menentukan massa benda. Bantulah Lani memilih alat untuk menimbang yang sesuai. Nanti kalian tinggal tarik garis saja ya. Pernahkah kalian memperhatikan asap yang ada di sekitar kita? Banyak asap di sekitar kita. Misalnya asap dari pabrik, asap kendaraan, asap dari pembakaran sampah, dan juga ada asap dari kebakaran hutan. Asap berwujud gas, walaupun di dalam asap masing-masing mengandung kumpulan benda padat. Hal itu ditandai karena masih dapat dirasakan dan dilihat wujudnya. Padatan yang ada dalam asap berukuran sangat kecil.
Udin membaca berita tentang bencana kebakaran. Bencana tersebut terjadi di beberapa wilayah di Indonesia selama tahun 2015. Kondisi ini mengakibatkan asap menutupi beberapa wilayah di Indonesia. Bacalah beritanya berikut ini. Presiden ajak masyarakat gotong royong tanggulangi kebakaran hutan. Rabu, 23 September 2015 pukul 19.25 waktu Indonesia Barat. Banjarbaru, Antara News. Presiden RI Joko Widodo mengajak seluruh lapisan masyarakat bergotong royong dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan sehingga dampak buruknya bisa dikurangi. Masyarakat harus bahu-membahu membantu karena gotong royong adalah jalan keluar menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Ujarnya di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu. Ajakan itu disampaikan Presiden saat melihat langsung kebakaran lahan dan meninjau titik api di kawasan Guntung Damar, Kelurahan Guntung Payung, Landasan Ulin, Banjarbaru. Presiden meminta masyarakat ikut berperan aktif mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, sehingga dampak buruk berupa kabut asap tidak merugikan banyak pihak. Dibutuhkan kesadaran masyarakat menjaga lingkungan agar terhindar dari pembakaran lahan. Di samping kesadaran tidak membakar lahan dan semak-semak di sekitarnya, pesan Presiden. Nah, itulah tadi berita yang sudah Udin baca. Jadi kita harus bisa untuk bergotong royong agar semua pekerjaan cepat selesai. Benda diciptakan Tuhan dengan beraneka ragam. Pernahkah kamu membayangkan jika wujud benda hanya satu, apa yang akan terjadi? Setiap benda mempunyai sifat dan fungsinya masing-masing. Ayo kita pelajari bersama dengan melengkapi bagian berikut ini. Benda dibedakan berdasarkan wujudnya. Ada benda padat, cair, dan gas. Benda padat itu memiliki sifat tetap, sedangkan cair itu bentuknya mengikuti wadahnya. Sedangkan gas sama juga dengan benda cair, yaitu mengikuti bentuk wadahnya. Contoh benda padat adalah meja, kursi, batu, dan lain-lain. Kalau benda cair, contohnya air, kecap, dan sirup. Sedangkan benda gas, contohnya adalah udara, awan, dan asap. Orang tua Lani cukup berada, namun Lani anaknya sederhana. Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan. Hidup yang tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Contoh hidup sederhana yaitu rendah hati, secukupnya, cermat, berbagi, dan juga hemat. Dengan hidup sederhana dapat mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat dan menghindarkan diri kita dari sikap boros. Nah, itulah tadi penjelasan dari Bu Guru. Cukup sekian ya dari Bu Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum.